Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2001. Putih dipegang oleh David Howell dan hitam oleh Jan Turner. Di sini putih mulai E4, hitam E5, kuda F3, hitam bidak D5. Ini yang dinamakan dengan Queen Pawn Counter Gambit. Di sini putih bidak pukul bidak, hitam gajah D6. Nah sahabat catur, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan langkah-langkah di partai, saya akan bagikan dulu jalur utamanya atau langkah textbooknya dalam varian Queen Pawn Counter Gambit ini. Di sini langkah textbooknya bidak E4, menteri E2, kuda F6, kuda C3, gajah E7, kuda pukul bidak, hitam rokade, putih bidak D3, kuda pukul bidak, menteri D1, kuda C6, gajah E2, bidak F5. Inilah langkah textbooknya. Sekarang kita lanjutkan ke langkah partai. Di sini hitam lebih memilih gajah D6, putih bidak D4, hitam E4, kuda E5, hitam kuda F6, putih bidak C4, hitam menteri E7, putih gajah F4 menambah perlindungan terhadap kuda di E5, kuda BD7 menambah tekanan terhadap kuda di E5, kuda pukul kuda, gajah pukul gajah, putih kuda pukul kuda skat, menteri pukul kuda, bidak G3 mengancam gajah, gajah H6, putih gajah G2, hitam bidak E3, putih bidak F4, hitam bidak G5 menghancurkan bidak-bidak sayap raja putih, putih rokade, bidak pukul bidak, putih bidak pukul bidak. Di sini hitam mendapat lajur setengah, lajur terbuka di G, dan posisi sampai saat ini masih tetap berimbang. Hitam gajah F5 untuk persiapan rokade panjang, putih kuda C3 untuk mengaktifkan benteng belakang dan mengaktifkan kuda, hitam rokade panjang, putih bidak C5 mulai menyerbu di sayap menteri hitam dengan bidak-bidaknya, benteng H G8 hitam mengimbangi di sayap raja, raja H1 melepaskan pining terhadap gajah di G2, menteri H4 mulai menekan sayap raja putih, putih menteri F3 membantu pertahanan sayap raja sekaligus mengintai di
diagonal H1 A8. Hitam benteng D E8, putih bidak D6, hitam bidak C6, putih bidak D5, hitam bidak E2 mengancam benteng, putih bidak pukul bidak. Posisi di sini benar-benar sangat mengerikan. Putih mengorbankan benteng di F1. Tentu di sini hitam pukul benteng jadi menteri sambil skat. Benteng terpaksa pukul menteri. Hitam benteng E6. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah sehingga posisi putih benar-benar sangat unggul. Dan di sini putih melanjutkan dengan kuda B5. Nah, sahabat catur, ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Saat lawan melakukan langkah salah, kalau kita tidak menghukum, maka langkah salahnya akan menjadi langkah yang benar atau langkah yang kuat. Dan di sini rupanya putih tidak bisa menghukum langkah salah E6 hitam, maka posisi hitam lebih unggul sekarang. Mari kita undur dulu partai satu langkah. Di sini langkah salah daripada hitam, putih harus menghukum. Apa langkah hukumannya? Di sini bidak pukul bidak skat. Raja terpaksa ke B8. Bidak C6 mengancam mat ke C7. Di sini benteng pukul bidak melindungi mat di C7. Bidak C7 skat. Raja pukul bidak. Kuda B5 mengancam raja dan benteng sekaligus. Raja satu-satunya jalan B8. Kalau larinya ke D8, tentu bidak B7 akan jadi menteri, lebih berbahaya lagi. Maka di sini hitam terpaksa ke B8. Dan putih melanjutkan dengan menteri E3 mengancam mat di A7. Posisi hitam benar-benar hancur. Nah, sahabat catur, itulah cara menghukum kalau lawan langkah salah. Kita harus menghukum pada langkah berikutnya. Kalau kita lupa menghukum, maka bisa-bisa langkah salah jadi bagus dan kita yang hancur. Mari kita lanjutkan langkah partai. Di sini langkah partai kuda B5. Ini juga sepertinya sangat mengerikan untuk hitam. Jadi itu tadi sebabnya maka putih sulit menemukan langkah bidak pukul bidak, karena langkah kuda juga sangat mengerikan kelihatannya, karena juga bisa mengancam mat mendadak hitam. Tetapi di sini hitam mempunyai langkah kejutan. Gajah E4 mengancam menteri. Putih bidak D7 skat. Sangat mengerikan ini posisi. Raja terpaksa ke D8.
Bidak setuju skak. Raja terpaksa pukul bidak. Menteri D1 skak. Raja terpaksa ke C8. Luar biasa serangan putih, sangat mengerikan. Dan putih melanjutkan gajah pukul gajah E4. Nah, sahabat catur, pada posisi yang sangat mengerikan ini, partai kita hentikan sejenak. Silakan Anda cari langkah dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Mari kita lanjutkan langkah partai. Di sini hitam menteri pukul bidak H2. Hitam mengorbankan menteri. Skak. Raja pukul menteri. Gajah pukul bidak F4 skak. Benteng pukul gajah. Benteng H6 skak. Menteri tutup H5, benteng pukul menteri. Sampai di sini putih menyerah. Sebab bila dilanjutkan tentu akan mat dalam satu langkah. Satu-satunya langkah putih untuk menunda mat hanya dengan benteng ke H4. Mat tertunda satu langkah. Dan di sini hitam tentu benteng pukul benteng skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Semoga partai-partai seperti ini bisa meningkatkan kemampuan kombinasi Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.